Sisir please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Pernahkah kamu membayangkan nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak dapat diserap oleh tubuh kita loh, sehingga kita merasakan cepat lelah dan tidak bertenaga. Itu tandanya metabolisme dalam tubuh kita sedang tidak baik-baik saja ataupun memburuk. Simak penjelasannya ya. Nah, apakah selama di rumah saja ataupun pandemi kali ini kamu rajin olahraga gak nih? Baik itu jogging, bersepeda ria, ataupun berenang. Nah, pada saat kita berolahraga akan menghasilkan keringat. Nah, keringat merupakan salah satu hasil dari ekskresi. Nah, ekskresi ini adalah contoh dari proses metabolisme dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desni Fitriani Supendi dengan NIM 11820060024. Di sini saya akan menjelaskan ataupun praktikum tentang metabolisme. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari praktikum fisiologi hewan. Nah, adapun untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui kecepatan metabolisme tubuh secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, adapun untuk landasan teori ataupun teori dasar dalam metabolisme sendiri yaitu metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang berada dalam tubuh kita ataupun suatu organisme, atau arti lain yaitu suatu pertukaran suatu zat dalam suatu sel ataupun organisme terhadap lingkungannya. Nah, adapun metabolisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu metabole. Metabole adalah suatu perubahan, dalam artian suatu perubahan suatu zat dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, adapun untuk komponen-komponen dari metabolisme diantaranya yang pertama enzim, yang kedua ATP, adenosin trifosfat, kemudian reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk praktikum kali ini, yang pertama alat pengukur tinggi badan, kemudian alat pengukur ataupun menghitung berat badan. Yang selanjutnya langkah kerja. Untuk langkah yang pertama mengukur tinggi badan menggunakan meteran dan dapat kita lihat hasilnya 150 cm. Yang kedua yaitu menimbang berat badan, dapat dilihat 37,4. Adapun untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung luas permukaan tubuh. Caranya dari bahan-bahan yang tadi itu tinggi badan, kemudian berat badan, kita satukan semuanya. Yang pertama, dari garis kanan kita lihat tinggi badannya yaitu tadi udah dicek yaitu 150 cm. Kemudian kita garis lurus ataupun tarik lurus ke garis sebelah kiri yaitu berat badan yaitu 37,4. Setelah kita garis lurus, kita ambil nilai tengahnya yaitu 1,27. Jadi luas permukaannya 1,27. Untuk langkah yang keempat yaitu menentukan BME yaitu basal metabolisme energi. Jadi BME ini sudah ada ketentuannya loh. Jadi untuk perempuannya itu 36,9, sedangkan untuk laki-laki yaitu 41. Dan untuk langkah yang kelima yaitu menentukan BMR. BMR ini adalah basal metabolisme rate. Nah, BMR ini rumusnya luas permukaan tubuh dikali BME kali 24. Hasil dan pembahasan. Nah, sekarang kita dapat mengetahui berapakah kalori yang akan kita hasilkan setiap harinya. Nah, di dalam praktikum kali ini praktikan bernama Desni Fitriani Supendi dengan umur 20 tahun, kemudian jenis kelamin perempuan, kemudian tinggi badan 150 cm dan berat badan 37,4 kg, dan dapat hasil bahwasannya luas permukaan tubuhnya yaitu 1,27. Sedangkan untuk BME-nya yaitu 36,9 karena perempuan itu semuanya 36,9, dan untuk hasil BMR-nya yaitu 1124,712. Adapun cara perhitungannya yaitu yang pertama kan rumus BMR adalah
luas permukaan tubuh dikali BME basal metabolisme energi yang 36,9 tadi dikali 24. Nah, kan luas permukaan tubuh Desni ini yaitu 1,27, kemudian dikali 36,9, kemudian dikali 24 sehingga menghasilkan 1124,712 kilokalori. Nah, masuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan dan pembahasan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan dalam metabolisme. Nah, karena ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme dan dapat kita lihat pada saat praktikum tadi. Yang pertama yaitu jenis kelamin, kemudian usia, tinggi badan, berat badan, BME, kemudian massa otot, genetika, aktivitas fisik, lingkungan, dan yang terakhir hormonal. Nah, adapun untuk pertanyaan yang selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu di manakah tempat terjadinya metabolisme tersebut. Nah, jadi metabolisme ini terjadi. Adapun untuk tempat terjadinya metabolisme ini ada di semua sel tubuh di dalam bagian tubuh. Yang pertama contohnya anabolisme. Anabolisme contohnya fotosintesis terjadi pada kloroplas tanaman, kemudian di dalam sitoplasma sel. Nah, kemudian untuk katabolisme sendiri itu contohnya glikolisis terjadi dalam sitosol, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs berada pada mitokondria, dan fosforilasi oksidatif terjadi di dalam kristal mitokondria. Untuk kesimpulannya yaitu setelah kita melakukan percobaan praktikum metabolisme ini, kita dapat ketahui bahwa kecepatan metabolisme antara satu orang dengan orang lain itu akan berbeda karena kecepatan metabolisme ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah dibahas seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, BME, BMR, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan praktikum kali ini dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.